Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada Bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, dan kepada seluruh yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas semua nikmat, dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Dan nikmat yang paling besar Allah karuniakan kepada kita, kita diberikan hidayah di atas Islam dan kita diberikan hidayah di atas sunnah. Karena dua ini harus kita berpegang teguh. Karena nggak ada Islam tanpa sunnah, nggak ada sunnah tanpa Islam. Orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, dia wajib mengikuti sunnah Nabi SAW, karena ini akan membawa kepada keselamatan. Apalagi kita melihat zaman yang ada ini zaman fitnah. Fitnah semakin banyak. Apakah itu fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat. Kita wajib menjauhkan fitnah-fitnah ini. Fitnah syubuhat merusak ilmu seseorang. Fitnah syubhat merusak pemahaman seseorang. Fitnah syubhat merusak dia dalam dia beragama, meskipun dia orang yang berilmu. Kalau fitnah syahwat merusak tujuan hidup dia. Fitnah syahwat berkaitan dengan kedudukan, jabatan, harta, wanita, anak-anak. Itu merupakan fitnah asyahawat, merusak tujuan hidup seorang yang mestinya dia tujuannya hidup untuk akhirat, akhirnya hidupnya untuk dunia. Karena apa? Karena syahwat, fitnah. Makanya kita wajib berhati-hati terhadap berbagai macam fitnah yang ada. Kita harus ingat sebagai seorang muslim, tujuan hidup kita surga. Itu yang harus kita ingat, bukan dunia, surga. Saya akan bawakan satu ayat dari Al-Quran dan juga dari Nabi SAW.
Dan banyak yang akan dibawa sebagai mukaddimah, saya akan jelaskan kepada antum bahwa orang mukmin tujuan hidupnya adalah sorga, bukan dunia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan di sini ada 4 dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Siapapun dia orangnya pasti akan mati. Enggak ada orang yang kekal hidup, tidak ada. Tidak ada. Siapapun dia, hatta para nabi, hatta para rasul, enggak ada yang hidup, semuanya mati. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati dan mereka pun pasti mati. Nggak ada yang namanya orang tuh hidup atau hidup lagi, nggak ada dalam Islam, tidak ada. Semua sudah mati. Al-Anbiya wa Rasul, kecuali satu aja yang belum mati, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Diangkat ke langit oleh Allah dan dia ditugaskan oleh Allah untuk membunuh siapa? Dajjal. Setelah membunuh Dajjal baru Nabi Isa meninggal dunia. Tugasnya belum selesai, diangkat oleh Allah ke langit sesuai dengan nas Al-Quran. Jadi setiap jiwa semua mati, siapa aja dia, apakah dia seorang guru, seorang wali, sahabat, nabi, semua mati. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendengar Nabi meninggal, semua sahabat sedih para sahabat. Sampai Umar mengatakan, barang siapa mengatakan Nabi Muhammad mati, aku penggal lehernya, karena kecintaan beliau yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Di depan para sahabat yang lain, Abu Bakar masuk radhiyallahu an, langsung bertemu dengan Nabi di rumahnya, di rumah Aisyah, mencium kening Nabi, mengatakan engkau adalah orang yang baik ketika hidup dan baik ketika mati. Menangis Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar masuk ke dalam masjid, melihat Umar masih memegang pedangnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat, man kana ya'budullah fa innallah hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup dan tidak akan mati. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Langsung terjatuh pedangnya Umar, nangis Umar. Dan kemudian dibacakan ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam surah Ali Imran. Jadi disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, mati sudah Rasul. Kalau sudah meninggal nggak boleh disembah. Masih hidup aja nggak boleh disembah, apalagi sudah meninggal. Ini Islam ajarannya.
demikian tauhid kepada Allah Taala. Bahwa orang yang hidup nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa melakukan bahaya, apalagi orang itu sudah mati. Seandainya orang itu masih hidup, tidak bisa memberikan manfaat, nggak bisa melakukan bahaya, kecuali siapa? Allah. Apalagi sudah meninggal, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa melakukan bahaya. Yang kedua, Abu Bakar membawakan ayat dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul, dan sudah berlalu rasul sebelumnya. Apakah kalau dia meninggal dunia kalian akan berbalik kepada kekafiran? Barang siapa yang kembali kepada kekafiran tidak akan membahayakan Allah, dan Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Menangis para sahabat. Benar, Rasul sudah meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, dikuburkan di rumahnya. Yang kedua, Allah sebutkan dalam ayat ini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat nanti. Arti dunia ini bukan tempatnya ganjaran. Orang akan diberikan ganjaran nanti pada hari kiamat dengan sempurna. Di dunia diberikan. Orang berbuat kebaikan dibalas berapa? Orang berbuat kebaikan dibalas berapa? 10 sampai 700 kali lipat. Tapi sempurnanya ganjaran kapan? Nanti di akhirat. Orang berbuat kejelekan dibalas atau tidak? Dibalas. Tapi sempurnanya pembalasan itu kapan? Nanti di akhirat. Semua akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, Allah sebutkan faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dialah orang yang sukses. Antum ingat tuh ayat itu, bahwasanya menurut Al-Quran orang yang sukses, orang yang menang, orang yang berhasil adalah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka. Ukuran dunia bukan ukuran sukses. Orang dapat titel, dapat kedudukan, dapat jabatan, punya rumah yang besar, punya mobil yang banyak, punya perusahaan yang banyak, itu bukan sukses. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi menurut Allah dalam Al-Quran, kalau orang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, baru dia dikatakan orang apa? Sukses. Yang pertama kali sukses para anbiya wa rasul. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul adalah orang yang sukses. Jadi orang kita kan ukurannya apa? Dunia. Punya harta banyak, punya kedudukan, punya jabatan, jadi menteri, jadi wali kota, sukses. Bukan. Itu fitnah yang besar buat dia. Fitnah apa masuknya tadi? Fitnah apa? Syahwat. Fitnah syahwat. Dan banyak orang tertipu dengan dunia. Makanya yang keempat terakhir di ayat itu Allah sebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Ini Allah yang mengatakan kehidupan dunia menipu, mata'ul gurur. Jangan dikejar dunia. Yang dikejar akhirat. Tujuan hidup seorang mukmin apa? Judul materi ini apa? Sorga. Tujuan hidup seorang mukmin sorga, bukan dunia. Makanya dia berusaha siang dan malam melaksanakan syariat Islam ini agar dia masuk sorga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Dunia ini kata Nabi Muhammad SAW lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia nggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah nggak akan berikan minum,
meskipun hanya seteguk kepada orang kafir. Kalau dunia ini ada harganya, seberat sayap nyamuk, orang kafir nggak dikasih minum. Karena tidak ada harganya, maka dikasih semuanya sama Allah kepada orang kafir. Karena nggak ada harganya. Dikasih kekayaan, dikasih harta, segala macam sudah. Tapi semua itu supaya mereka tambah dosa untuk orang kafir. Semua itu akan membawa mereka kemana? Ke neraka. Makanya Nabi SAW ditawarkan oleh malaikat dunia, Nabi nggak mau. Ada seorang malaikat turun, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat ini sejak Allah ciptakan belum pernah turun ke dunia. Kemudian malaikat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, aku diutus oleh Allah untuk menanyakan kepada engkau Muhammad, apakah engkau ingin menjadi raja sekaligus seorang rasul, atau engkau menjadi hamba sekaligus seorang rasul? Apa kata malaikat Jibril? Tawadhu ya Rasulullah. Tawadhu ya Rasulullah. Kata malaikat Jibril. Nabi SAW menjawab, bal abdan rasula. Aku ingin menjadi seorang hamba dan juga seorang rasul. Kalau Nabi mau, dikasih nggak itu kekuasaan oleh Allah? Saya mau tanya kepada antum, kalau Nabi mau dikasih nggak kekuasaan? Dikasih. Kalau Nabi mau jadi raja, dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Tapi Nabi nggak mau. Bal abdan rasulah, bahkan aku menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Ditawarkan. Bahkan ketika Nabi di Mekah kan orang-orang musyrik Mekah menawarkan, engkau mau wanita, aku kasih wanita yang paling cantik di Mekah ini. Engkau mau kekuasaan, aku kasih kekuasaan. Engkau mau harta, aku kasih. Nggak mau semuanya Nabi. Tidak. Tetap Nabi mau berdakwah, dakwah tauhid, menegakkan tauhid kepada umat agar umat faham tentang agamanya, beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Sebagaimana para anbiya wa rasul mendakwakan dakwah tentang tauhid agar umat ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Itulah jalan dia yang akan membawa dia ke surga. Makanya harus kita paham, kalau Nabi mau dikasih. Bahkan sempat terjadi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika Nabi bangun tidur terlihat itu bekas-bekas tikar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menangis. Ya Rasulullah, engkau seorang rasul, seorang nabi, pemimpin dunia dan akhirat. Sedangkan orang-orang Persia, Romawi dengan kerajaan yang luar biasa, engkau seperti ini. Nangis Umar. Apa kata Nabi SAW? Ama tardo an takuna lahumud dunya walana al-akhirah? Kata Nabi, apakah engkau tidak redho dunia buat mereka orang-orang kafir, akhirat buat kita? Kalau orang yang beriman milih yang mana? Kalau orang yang akalnya waras milih yang mana? Akalnya waras milih yang mana? Milih akhirat. Dunia orang hidup berapa tahun? 60-70 tahun. Akhirat jutaan tahun dan tanpa tidak terhingga. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang akalnya waras, dia akan pilih apa? Akhirat. Bukan dunia. Akhirat yang dia pilih, bukan dunia. Kalau orang yang tidak waras dan tidak beriman, yang dipilih oleh dia apa? Dunia. Mata'ul gurur kata Allah tadi. Kedua menipu. Orang yang beriman yang dipilih apa? Akhirat tujuannya. Akhirat.
Tujuan hidup seorang mukmin akhirat. Maka dalam riwayat yang lain juga Nabi bersabda, tilka ummatun ujjilat thayyibatun fil hayatid dunya. Mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang disegerakan oleh Allah. Kebaikan dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Maka Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, orang-orang kafir mereka berbuat kebaikan. Bukan orang kafir itu nggak pernah berbuat kebaikan. Ada orang yang nolong gempa, jadi gempa dia nolong, kasih makan. Ada nggak yang kasih makan? Bawa sepesawat ngasih makan orang kafir. Nolong orang yang kena tsunami, nolong fakir miskin, bikin panti asuhan, ngasih sumbangan ke pondok pesantren. Ada nggak orang kafir begitu? Ada. Tapi nggak dapat apa-apa dia. Di dunia dibalas oleh Allah, tapi di akhirat tidak. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan seluruh amalan mereka, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Nggak ada nilainya. Karena orang kafir dengan nas Al-Quran tempatnya mereka di mana? Orang kafir yang dia mati dalam kekafiran menurut nas Al-Quran tempatnya di mana? Neraka. Jelas. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin tempat tinggal mereka di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka, kata Allah, sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Orang kafir yang dia mati dalam keadaan kafir. Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Tempat tinggalnya, kata Allah, di mana? Neraka, kekal dalam neraka. Penyesalan mereka kapan adanya? Penyesalan orang kafir kapan? Ketika masuk di neraka. Manfaat atau tidak? Manfaat atau tidak? Tidak. Orang beriman jangan seperti orang kafir. Orang beriman hidup ini digunakan terus untuk ibadah kepada Allah. Habiskan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Yang kita cari sorga, semua niatkan karena Allah, bukan mencari dunia. Dunia pasti akan datang dan pasti akan dikasih. Yang disuruh cari oleh Allah, dunia atau akhirat? Allah berfirman, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dalam surah Al-Qasas Allah mengatakan, hendaklah kamu cari apa yang Allah sediakan bagi kamu di akhirat. Cuma jangan lupa dunia. Tapi tujuan kita akhirat. Dunia tetap wajib kita cari. Orang cari nafkah, kerja, usaha, wajib. Wajib. Gak boleh bergantung pada orang lain. Tapi tetap hidupnya dia, seluruh waktunya dia untuk ibadah kepada Allah, untuk mencari sorga. Tinggal dia harus pandai-pandai mengatur waktu. Harus pandai-pandai mengatur waktu. Jangan seperti orang kafir. Orang kafir dari mulai pagi sampai kapan? Sampai sore kerja. Sore sampai malam kerja. Udah gitu sampai pagi lagi kerja. Orang kafir, orang beriman tidak. Cukup berapa jam aja dia kerja atau usaha. Sisanya untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tua, untuk ngaji, untuk nuntut ilmu, untuk baca Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Itu orang beriman. Waktunya diatur, bukan habis buat dunia. Kalau sekarang kenyataan apa? Habis buat dunia. Karena mengikuti siapa? Mengikuti orang kafir. Nggak mungkin orang Islam bisa mengejar orang kafir, nggak mungkin. Kita hidup untuk akhirat, mereka hidup untuk apa? Dunia. Salah kalau kita kemudian bagaimana kita mengejar orang kafir? Nggak mungkin terkejar orang kafir. Ini orang yang akalnya tidak waras. Tidak waras. Kok ngejar sama dengan orang kafir? Akhirnya apa? Awalnya dunia, lama-lama ibadah, lama-lama tingkah laku, lama-lama agama dilepas. Udah saya jadi orang kafir aja. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam.
Ada nggak yang begitu? Ada. Kita buat akhirat hidup kita. Makanya kalau Nabi sholat Jumat yang dibaca oleh Nabi 2 surah. Surah apa? Yang pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah. Di surah Al-A'la Nabi membaca ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Setiap Jumat Nabi ingatkan tuh dengan ayat itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih utamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jutaan kali dari dunia. Lebih baik akhirat itu. Tapi kenapa orang-orang mengejar dunia? Makanya kalau kita kembali tadi kepada orang kafir itu menyesal semuanya ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan mereka berusaha ingin menebus dengan sepenuh bumi apa? Emas. Bukan 10 gram, bukan 1 kilo, bukan 1 ton, sepenuh bumi. Bayangkan itu, mau tebus dia supaya dia dikeluarkan dari mana? Neraka. Nggak mungkin kok dari neraka. Jadi orang kafir itu kepengen dia menebus dirinya dengan sepenuh bumi emas supaya dikeluarkan dari api neraka. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadi mil'ul ardi dhaba wa la yuftara bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Dalam surah Ali Imran ayat 91. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam kekafiran nggak akan diterima oleh Allah meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas. Bagi mereka azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Orang kafir yang mati dalam kafir, tempat tinggalnya dalam neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Rugi. Kita orang beriman jangan seperti orang kafir. Kita hidup kita tujuannya akhirat. Sekarang apa aja yang bisa masukkan kita dalam surga? Banyak. Saya akan sebutkan beberapa aja. Karena kita hidup kita untuk akhirat, untuk surga. Apa aja yang masukkan seorang ke dalam surga? Yang pertama kali Islam. Harus masuk Islam. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, kata Nabi. Tidak masuk surga kecuali orang muslim. Muslim baru masuk surga. Kalau kafir haram bagi dia surga. Orang kafir nggak akan masuk surga. Orang kafir tempatnya di neraka. Nasnya tadi sudah dibacakan dalam surah Al-Bayyinah dan beberapa ayat lagi yang lainnya. Jadi orang ingin masuk surga harus jadi Islam. Islam dulu. Kemudian yang kedua, kalau orang ingin masuk surga tidak sekedar Islam, tapi dia harus berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Sebab Nabi jamin orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah dia nggak akan sesat selama-lamanya. Harus berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan oleh kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan 2 perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku. Tapi yang perlu kita ingat yang ketiga, bahwa Quran dan Sunnah itu harus kita pahami dengan pemahaman para sahabat. Quran dan Sunnah itu harus kita pahami dengan para sahabat. Karena apa? Karena Allah sudah menyebutkan bahwa para sahabat semuanya dijamin dengan sorga.